Assalamualaikum anak-anak super di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama Bu Guru dalam video pembelajaran tematik kelas 5 menemani kalian belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Video pembelajaran tematik kelas 5 ini dibuat khusus untuk anak-anak kelas 5 agar anak-anak Bu Guru bisa lebih memahami materi yang dipelajari. Video kali ini membahas tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Anak-anak ibu jangan lupa setelah selesai menonton klik tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya serta share ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan video pembelajaran yang menarik sebagai teman mereka belajar dari rumah. Selamat menyaksikan videonya, pahami dengan baik materinya, dan anak-anak ibu jangan lupa tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Mari anak-anak ibu kita amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini dan kita jawab beberapa pertanyaan berkaitan tentang kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan peta. Pertanyaan pertama anak-anak ibu, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya yaitu Pulau Jawa. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya Pulau Papua. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya sekitar 240 orang per kilometer persegi. Pertanyaan yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. Dan pertanyaan nomor 5 adalah, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Dijawab oleh masing-masing sesuai dengan provinsi tempat tinggalnya dengan bantuan orang tua atau pendamping belajar di rumah. Berikut adalah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan yang telah mengakibatkan keberagaman penduduk dan keberagaman suku. Berdasarkan peta persebaran suku-suku bangsa yang tadi, kita akan memasangkan antara pulau dengan suku bangsa dengan tepat. Pulau yang pertama dengan gambar suku bangsa yang kelima, pulau yang kedua dengan gambar suku bangsa yang ketiga, pulau yang ketiga dengan gambar suku bangsa yang kedua, pulau yang keempat dengan gambar suku bangsa yang kedelapan, pulau yang kelima dengan gambar suku bangsa yang pertama, pulau yang keenam dengan gambar suku bangsa yang keempat, pulau yang ketujuh dengan gambar suku bangsa yang ketujuh, pulau yang kedelapan dengan gambar suku bangsa yang keenam. Amati peta wilayah Indonesia berikut ini, diskusikan bersama orang tua atau pendamping belajar di rumah, beri tanda nama agama sesuai dengan persebaran agamanya pada daerah-daerah di wilayah di Indonesia. Materi lebih jelas dan lebih lengkap ada di buku tema 1 halaman 80. Anak-anak Bu Guru mempunyai suatu teks bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia yang terdiri dari 7 paragraf. Mari kita tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Untuk ide pokok paragraf pertama sudah ada, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok paragraf kedua yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ide pokok paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Ide pokok paragraf keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Ide pokok paragraf kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam suku agama atau intern umat beragama. Untuk paragraf ke-6 dan ke-7, anak-anak cari sendiri ide pokoknya, latihan di rumah ya, didampingi oleh orang tua dan pendamping belajar. Kerukunan antar umat beragama anak-anak Bu Guru merupakan salah satu nilai luhur dari Pancasila. Nilai-nilai luhur dari Pancasila yang sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila kelima kita cari tahu bersama-sama. Nilai-nilai luhur Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, hukum adil dan tidak berpihak. Contoh nilai-nilai luhur Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu, saling menghargai dan menghormati. Nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan sila pertama, ketiga dan keempat anak-anak Bu Guru tentukan sendiri didampingi oleh orang tua dan pendamping belajar di rumah.
Anak-anak Bu Guru, adapun perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan. Berikut adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Anak-anak Bu Guru bisa melihatnya di buku tema 1 halaman 85. Amati gambar berikut ini anak-anak Bu Guru. Kita seharusnya semakin bangga menjadi bangsa Indonesia karena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Keberagaman yang ada di Indonesia bukan menjadi suatu pemecah persatuan, melainkan menjadi pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila. Demikianlah anak-anak Ibu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Bu Guru. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5 yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.